Pertahanan Republik Indonesia menyelenggarakan rapat pimpinan Kemenhan tahun 2021 dengan dihadiri para pejabat Kementerian Pertahanan secara terbatas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan vaksinasi COVID-19 di ibu kota akan diprioritaskan untuk tenaga medis. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menandatangani surat keputusan bersama mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Dinda Zanasrul dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rapat pimpinan Kemenhan tahun 2021. Rapim dipimpin langsung Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan dihadiri para pejabat Kementerian Pertahanan secara terbatas. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyelenggarakan rapat pimpinan Kemenhan tahun 2021. Rapim dipimpin langsung Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dengan dihadiri para pejabat Kementerian Pertahanan secara terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama 2 hari, yaitu pada 11 dan 13 Januari 2021. Rapim Kemhan tahun 2021 fokus pada tema kemandirian pertahanan dan keamanan yang kuat mewujudkan Indonesia tangguh. Rapim Kemhan menyampaikan capaian dan kerja yang telah dilaksanakan sebagai refleksi 1 tahun kinerja di bidang penyelenggaraan kebijakan pertahanan negara pada Kabinet Indonesia Maju. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, tema Kementerian Pertahanan kali ini dilatar belakangi oleh pemahaman pertahanan dan keamanan yang kuat akan mampu menangkal berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, serta merupakan salah satu prasyarat tetap tegaknya NKRI dan terselenggaranya pembangunan termasuk di dalamnya perekonomian nasional. Pada 2020 menurut Dhanil, Indonesia memasuki tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang merupakan bagian dari agenda pembangunan 5 tahunan terakhir dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 hingga 2025. Pada akhir Rapim, Prabowo menyerahkan rantis dan rampur maung produksi pindad tahap kedua yang diperuntukkan bagi operasi TNI di berbagai wilayah di Indonesia. Kendaraan yang diserahkan berjumlah 44 unit, terdiri dari 40 unit kendaraan maung buatan PT Pindad, 4 unit kendaraan Armor ILSV J-Force, dan 100 unit sepeda motor. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 40 kendaraan taktis maung produksi PT Pindad tahap kedua kepada TNI. Puluhan rantis maung diserahkan kepada TNI seusai Menhan Prabowo memimpin Rapim Kementerian Pertahanan tahun 2021. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 40 kendaraan taktis atau rantis maung produksi PT Pindad tahap kedua pada TNI. Juru bicara Menteri Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan puluhan kendaraan rantis maung diserahkan usai Prabowo Subianto memimpin Rapim Kementerian Pertahanan 2021 hari kedua. Selain rantis maung, Dhanil menyebut Menhan Prabowo juga menyerahkan 4 unit kendaraan Armor ILSV J-Force dan 100 unit sepeda motor. Menurut Dhanil, kendaraan ini untuk mendukung operasi TNI di berbagai wilayah di Indonesia. Dhanil menuturkan, kendaraan rantis maung, Armor ILSV J-Force, dan sepeda motor diserahkan Prabowo Subianto kepada 3 Kepala Staf Angkatan, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.
Daniel menambahkan, penyerahan Rantis Maung merupakan upaya Kementerian Pertahanan mendukung peningkatan produksi alutsista dalam negeri, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan vaksinasi COVID-19 di ibu kota akan diprioritaskan untuk para tenaga medis. Pelaksanaan vaksinasi di Jakarta akan dimulai 2 hari setelah Presiden Joko Widodo melakukan vaksinasi. Terjadinya banjir ya, sekalipun memang Jakarta adalah wilayah yang datarannya rendah ya, air datang dari rob, dari laut, dari hujan, kemudian dari wilayah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan vaksinasi COVID-19 di ibu kota akan diprioritaskan untuk para tenaga medis. Pelaksanaan vaksinasi di Jakarta akan dimulai 2 hari setelah Presiden Joko Widodo melakukan vaksinasi. Wagub Ariza mengungkapkan sejumlah tokoh yang akan divaksinasi COVID-19 diantaranya ada perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kodam hingga Forkopimda. Untuk lokasi vaksinasi akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan. Meskipun demikian, Ariza enggan menyebutkan nama-nama tokoh yang akan menerima vaksinasi gelombang pertama di ibu kota. Wagub Ariza juga mengimbau agar masyarakat tidak khawatir terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Vaksinasi menurut Ariza merupakan salah satu solusi untuk pencegahan virus corona atau COVID-19. Vaksin Wakar Jakarta nanti akan disiapkan di puskesmas dan di beberapa rumah sakit ya. Jadi Dinkes akan mengatur, nanti pada waktunya akan diumumkan secara bertahap ya. Pak, kalau adegan yang menolak itu gimana Pak? Ya, bagi masyarakat sesuai dengan Perda 2/2002 yang menolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana denda ya, besarnya 5 juta bahkan bisa sampai 1 juta. Kami minta masyarakat mendukung, tidak usah khawatir, takut dan ragu bahwa vaksin ini baik, aman, sehat dan bisa membantu kita agar terbebas dari COVID-19. Cukup ya? Iya, Pak. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memuji langkah pemerintah Indonesia memulai vaksinasi untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Muzani berharap proses vaksinasi di Indonesia berjalan efektif serta lancar. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memuji langkah pemerintah Indonesia memulai vaksinasi untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19. Muzani berharap proses vaksinasi di Indonesia berjalan efektif dan lancar. Sekjen Partai Gerindra menegaskan, vaksinasi COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu upaya mengatasi penularan virus, karena pandemi COVID-19 membuat segala sektor di tanah air hampir mati. Dengan upaya vaksinasi COVID-19 tentunya membawa optimisme. Muzani menyebut vaksinasi COVID-19 adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan bangsa ini dari pandemi. Muzani pun berharap agar seluruh rakyat Indonesia juga dapat memberikan kepercayaan. Terlebih, vaksin COVID-19 Sinovac telah mendapat sertifikat halal dari MUI dan izin edar dari BPOM. Ini situasinya lagi COVID, pandemi yang terus mewabah pada hari ini. Karena itu, meskipun demikian, kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses kepada lembaga publik tentang dana yang mereka berikan kepada lembaga publik seperti Partai Gerindra tidaklah berkurang. Karena itu cara-cara dengan memanfaatkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno gencar melakukan komunikasi dengan para pelaku usaha pariwisata dan UMKM. Hal tersebut dilakukan Sandi dalam rangka melakukan percepatan di kedua sektor usaha tersebut. Karena saya lihat ada captive market gitu. Di Bali kan ada 4-5 juta waktu itu kan captive market, hingga kalau saya ngiklanin itu orang tinggal nyebrang. Kalau ke Irian saya buat Maluku, Irian. Menurut Sandi, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mempromosikan pariwisata Nusantara dan UMKM sangat baik. Salah satu bentuk real yang dilakukan Sandi yakni melakukan video call dengan Irwan Hidayat selaku pelopor jamu modern di Indonesia. Cara promosi Irwan di media mendapatkan apresiasi dari Sandi. Oleh karenanya, Menteri Pariwisata berharap Irwan Hidayat bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintah dengan juga mempromosikan spot-spot wisata tanah air, khususnya 5 destinasi super prioritas. Yang mencintai, nah itu yang bisa membuat negeri ini maju. Gitu. Kalau tidak mencintai, nggak bisa maju. Makasih, mohon dukungannya, nanti iklan-iklannya kita kolaborasi. Terus gitu, aku juga ekonomi kreatifnya kita bangkitkan, Om.
Terakhir, aku mohon ide-ide cemerlangnya Om mengenai promosi karena fokus kita adalah COVID-19. Jadi gimana wisata domestik itu bisa dilakukan dengan protokol yang sangat ketat dan disiplin. Pemirsa jangan kemana-mana, saluran 8 malam akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Selanjutnya pemirsa, Direktur Eksekutif Indonesian Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan kader elit Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno yang secara tegas siap membantu pemerintah Presiden Joko Widodo meski belum 2 kali berturut-turut menjadi lawan politiknya di pemilihan presiden. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin dalam analisanya menilai, ada tujuan Partai Gerindra yang lebih penting daripada menjadi oposisi, yaitu mengabdi kepada masyarakat dan bangsa. Meski Ujang tak menampik, baik Prabowo Subianto maupun Sandiaga Uno masih memiliki kesempatan besar untuk menang di Pilpres 2024 jika pihaknya ingin mencalonkan diri kembali. Akan tetapi, Ujang berharap kedua menteri dari Gerindra tersebut fokus bekerja di pemerintahan terlebih dahulu, guna membuktikan hasil kinerjanya kepada rakyat Indonesia. Ya memang banyak yang menganalisa ya, bahwa misalkan Sandiaga Uno yang dianggap ingin mengkritik pemerintah lalu gabung dengan pemerintah. Ini juga sebuah kesalahan kecil Sandiaga Uno, tapi apa boleh buat? Mungkin ini demi kepentingan yang lebih besar gitu, bagi dirinya, bagi Gerindra, dan mungkin bagi bangsa. Nah, tapi ke depan saya melihat tergantung dari Sandiaga Uno sendiri karirnya itu. Dia yang menentukan itu sendiri. Nah, apakah memang nanti ke depan dia dicintai rakyat, mendapat simpati rakyat dengan kinerjanya itu, atau sebaliknya? Tapi kalau dia bisa membuktikan kinerja yang bagus, berprestasi yang bagus menjadi menteri itu, tentu publik juga akan bersimpati kembali. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikte TV melaporkan.
membangun kinerja yang bagus. Pemirsa, Direktur Eksekutif Indonesian Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, meyakini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kini dipimpin Sandiaga Salahuddin Uno akan mampu membangkitkan sektor pariwisata di Indonesia meski di tengah situasi pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, kesuksesan Sandiaga Uno sebagai pebisnis yang handal akan mampu mengemas program di Kementerian Pariwisata akan lebih baik lagi. Belusukan di tempat pariwisata yang dilakukan Sandiaga Uno pasca dilantik Presiden Jokowi menandakan dirinya serius untuk menghidupkan kembali ekonomi kreatif di sektor pariwisata. Publik ini kan menilai kinerjanya. Jadi kalau Sandiaga Uno jalan, lalu mereka tadi datang ke sentra-sentra UMKM misalkan, lalu datang ke tempat pariwisata yang belum maju, lalu dikemas menjadi maju, lalu menjadi wisata yang mendunia. Ini menjadi sebuah pekerjaan yang sangat bagus bagi Sandiaga Uno. Dan saya punya keyakinan jadi bahwa Sandiaga Uno mudah-mudahan lebih baik daripada menteri sebelumnya begitu. Ujang mengaku salut lantaran mantan Wagub DKI Jakarta itu tak merupakan sentra UKM untuk diajak kerjasama membangkitkan ekonomi di tengah resesi ekonomi. Di tengah pandemi seperti ini gitu kan. Ini sendiri mungkin bisa dibilang. Ya, pemirsa, target yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk mampu meningkatkan sektor pariwisata dalam kurun waktu 1 tahun pertama, Direktur Eksekutif Indonesian Political Review atau IPR Ujang Komarudin menegaskan akan menjadi tantangan tersendiri bagi mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai tantangan yang diberikan Presiden Jokowi itu akan mampu diselesaikan dengan baik oleh Sandiaga Uno. Bahkan Ujang menuturkan tokoh muda Gerindra yang sukses di dunia bisnis itu akan menjadi role model baru di Kementerian Pariwisata guna meningkatkan kembali pemasukan negara dari sektor pariwisata. Jika sampai berhasil menjalankan tantangan Presiden Jokowi, Ujang menegaskan tak menutup kemungkinan Sandiaga Uno akan mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk didorong kembali menjadi capres atau cawapres di 2024. Menjadi menteri itu kan harus mengimplementasikan ya kan visi misi dan program presiden. Jadi apa yang diminta presiden, apa yang diperintahkan presiden dilaksanakan, ya kan? Nah, oleh karena itu 1 tahun ya harus bekerja baik dan itu memang harus disanggupi. Yang kedua, bisa jadi menyelam minum air ini. Kenapa? Ya sambil menjalankan amanah presiden, ya kan. Lalu dia juga tentu juga ingin membangun sebuah pencitraan ketika misalkan dia pengen menjadi tokoh yang jabatannya lebih tinggi gitu kan. Biasanya kan seorang menteri itu kan pengen jadi wakil presiden atau pengen jadi presiden, itu hal yang lumrah kok. Siapapun berhak itu, termasuk Sandiaga Uno. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikde TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono hari ini menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dalam pesannya, ia menyampaikan bahwa kekebalan yang ditimbulkan vaksin tidak akan terbentuk pada hari itu juga, namun baru akan terbentuk setelah 2 hingga 6 pekan setelah divaksinasi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Dante Saxono, SPPD. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono pada 14 Januari menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dia sekaligus menjadi penerima suntik CoronaVac atau vaksin COVID-19 produksi perusahaan asal Cina Sinovac, yang pertama di RSCM. Yang juga menandai dimulainya vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Dalam sambutannya, Dante menyampaikan bahwa kekebalan yang ditimbulkan vaksin tidak akan terbentuk pada hari itu juga. Kekebalan baru akan terbentuk setelah 2 hingga 6 pekan setelah vaksinasi dilakukan untuk kedua kalinya. Karena itu walaupun sudah disuntik, maka para masyarakat dan tokoh publik tersebut tetap harus serta tenaga medis tetap harus melaksanakan protokol medis dan protokol kesehatan. Lancar ya vaksinasinya. Dante pun berharap dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi, Indonesia dapat memperoleh herd immunity atau kekebalan kelompok setelah 70% masyarakat mendapatkan vaksinasi.
Dia berharap program nasional itu dapat berjalan lancar, sehingga membutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga bisa menciptakan Indonesia yang sehat kembali. Pemirsa, di antara mereka yang berkesempatan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 pada Rabu kemarin di Istana Merdeka Jakarta bersama Presiden Joko Widodo adalah para perwakilan tokoh agama. Sehari setelah pelaksanaan, mereka mengungkapkan bahwa usai vaksinasi tidak ada efek samping yang dirasakan. Sehari sejak dimulainya program vaksinasi COVID-19 secara nasional yang dimulai dari Istana Kepresidenan Jakarta pada 13 Januari, sejumlah tokoh agama yang berkesempatan menerima vaksin di hari pertama bersama Presiden Joko Widodo mengungkapkan kesaksiannya. Mereka menyatakan tidak ada efek samping yang dirasakan usai menjalani vaksinasi. Dalam konferensi pers pernyataan tokoh agama tentang keamanan vaksin di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Geraha BNPB Jakarta pada 14 Januari. Divaksinasi tidak merasakan sesuatu yang aneh-aneh, tapi justru kita merasakan sesuatu yang yakin karena imunitas kita meningkat dan kita bisa terhindar dari COVID-19 dan tidak menularkan kepada yang lainnya. Inyoman Suwartanu yang mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia menyatakan usai divaksinasi, ia tidak merasakan rasa sakit atau apapun di tubuhnya. Sebaliknya justru merasa bugar dan lebih yakin akan aman dan terhindar dari ancaman COVID-19. Apa yang kita lakukan adalah merupakan ikhtiar nyata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu vaksinasi COVID-19 ini merupakan satu ikhtiar yang nyata dalam rangka untuk menyehatkan umat dan bangsa kita. Lebih lanjut, para tokoh agama yang telah menerima vaksinasi perdana itu menghimbau masyarakat agar tidak takut dan ragu menjalani vaksinasi COVID-19. Serta tetap mengajak agar tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan diri, keluarga, dan sesama. Terlihat beliau sedang berbincang-bincang beserta seluruh peserta yang telah divaksin dalam satu ruangan bersama. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya?
Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono pada Kamis 14 Januari 2021 mengatakan terdapat 1,4 juta tenaga kesehatan yang akan disuntikan vaksin COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi diprioritaskan kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia sebagai garda terdepan dalam melayani pasien COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan terdapat 1,4 juta tenaga kesehatan yang akan disuntik vaksin COVID-19 secara bertahap. Penyuntikan vaksin tahap awal akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan yang melayani pasien COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan menambahkan setelah vaksinasi kepada tenaga kesehatan akan dilakukan vaksinasi kepada petugas publik yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta akan melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19 kepada 25 orang tenaga kesehatan yang bertugas. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap, akan menggunakan beberapa strategi, dan hampir strategi semuanya sama di seluruh dunia akan melakukan penyuntikan terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan ini merupakan garda terdepan yang akan melayani pasien-pasien COVID-19. Selanjutnya akan ada sekitar 6.000 tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 dan non-COVID-19 di RSCM yang akan divaksinasi secara bertahap. Seluruh penyuntikan vaksinasi di RSCM akan dilakukan setiap hari secara bertahap dengan melakukan penyuntikan kepada 275 orang tenaga kesehatan secara berkala. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menandatangani surat keputusan bersama mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Surat keputusan bersama dibuat sebagai payung hukum yang mengatur sistem manajemen Satu Data Vaksinasi COVID-19. Dipersilakan kepada Bapak Menteri untuk dapat langsung menandatangani. Ada 4 rangkap, Bapak. Izin. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta menandatangani surat keputusan bersama atau SKB mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. SKB dibuat sebagai payung hukum yang mengatur sistem manajemen Satu Data Vaksinasi COVID-19 didukung dengan tata kelola data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Johnny menjelaskan, Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 berisi data milik lebih dari 181 juta penduduk produktif. Oleh karenanya, perlindungan data masyarakat usia produktif ini perlu dijaga dengan baik. Menyangkut data 181,5 juta penduduk usia produktif yang menjadi kekuatan fundamental untuk Indonesia. Dan karenanya, pelindungan terhadap data penduduk di usia produktif itu harus terjaga dengan baik, digunakan dengan baik, jangan sampai misuse dan jangan sampai unlawful use. Saya rasa kepemilikan data tetap di Kementerian Kesehatan, karena data kesehatan by law itu ada di Kementerian Kesehatan. Nah itu yang kita minta tolong, kalau bisa Bapak bantu menyimpan, bantu mengelola, bantu menganalisa, bantu juga menjaga keamanannya, serta bantu mengintegrasikan data kami dengan data-data pemerintah lainnya. Sama yang telah ditandatangani
agar dapat kami abadikan. Demi kelancaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama, dengan data yang sudah dimiliki, Kemkominfo menyebarkan SMS Blast bagi para tenaga kesehatan yang harus divaksinasi. Selain SMS Blast, proses sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 juga dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya, plakat dari Menteri Komunikasi. Selanjutnya pemirsa, vaksinasi secara nasional untuk pertama kalinya dimulai pada Rabu 13 Januari 2021 kemarin, di mana Presiden Joko Widodo menjadi penerima pertama suntikan COVID-19 di Istana Merdeka Jakarta. Setelah Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin produksi perusahaan asal Cina Sinovac. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Dimulai dari pemeriksaan data, tekanan darah, dan suhu tubuh, serta edukasi terkait vaksinasi pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan hasil tekanan darah 130/67 yang artinya dinyatakan memenuhi syarat sebab tidak melebihi dari angka 140, sementara suhu tubuhnya 36,3 derajat Celcius. Di meja berikutnya, Presiden mulai menerima suntikan antivirus SARS-CoV-2 produksi perusahaan asal Cina Sinovac di lengan kirinya. Usai disuntik, dia menuju meja selanjutnya untuk mengikuti tahap pemantauan, kemudian mendapat sertifikat telah mengikuti vaksin tahap pertama. Usai vaksinasi, Presiden kembali ke dalam gedung istana untuk menunggu reaksi vaksin selama 30 menit, sebelum kemudian beraktivitas kembali. Setelah Presiden menjalani penyuntikan, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan diberikan suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Pemirsa, Kementerian Agama menyerahkan sertifikat halal CoronaVac atau vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada Bio Farma. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi menyatakan proses sertifikasi halal telah dilakukan sesuai dengan regulasi. Kementerian Agama pada 13 Januari menyerahkan sertifikat halal CoronaVac vaksin COVID-19 produksi perusahaan asal Cina Sinovac kepada Bio Farma. Menyusul Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya secara resmi menerbitkan fatwa halal, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atas vaksin Sinovac. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengatakan, proses sertifikasi halal vaksin produksi Sinovac telah dilakukan sesuai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sehingga masyarakat diminta tidak perlu ragu dengan status dan manfaatnya. Zainud mengajak masyarakat Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanpa keraguan mengikuti vaksinasi yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah. Karena hadirnya vaksin bertujuan untuk saling melindungi satu sama lain, dan semua agama menurut Zainud mengajarkan untuk saling melindungi satu sama lain. Zainud pun menegaskan dia siap divaksinasi. Melakukan vaksin dulu, tentunya harus segera kita vaksin. Karena telah melalui tahapan sertifikasi halal dan didukung proses uji klinis yang dilakukan BP POM, kita tidak perlu ragu, bahkan vaksin Sinovac ini halal, suci, sekaligus toyib, halalan toyiba, atau aman untuk digunakan. Lebih lanjut, Zainud mengatakan kehadiran vaksin merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia melawan COVID-19, sekaligus sebagai bentuk ikhtiar dan wujud kecintaan pemerintah kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Pemirsa, Provinsi Riau kembali mendapat kiriman vaksin COVID-19 jenis Sinovac sebanyak 22.840 dosis. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebutkan kedatangan tahap kedua vaksin tersebut diperuntukkan untuk 9 kabupaten kota di Riau dan akan segera didistribusikan pada hari Jumat mendatang secara keseluruhan. Provinsi Riau telah mendapat 42.840 dosis vaksin dari 2 kali pengiriman.
Kamis 13 Januari 2021 pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, sebanyak 22.840 dosis vaksin COVID-19 Sinovac tiba di ruang penyimpanan logistik dan farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Kedatangan vaksin tahap kedua ini sama dengan kedatangan vaksin tahap pertama dibawa menggunakan truk pengangkut milik PT Bio Farma melalui jalur darat dengan pengawalan ketat dikirim langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir menyebutkan, kedatangan vaksin tahap kedua akan didistribusikan ke 9 kabupaten kota di Riau mulai Jumat mendatang. Berarti kita sudah kedatangan 42.840 dosis. Nah, yang tahap 2 ini untuk didistribusikan ke 9 kabupaten kota yang belum didistribusikan kemarin. Jadi itu ini ya. Jadi kita rencananya besok Jumat langsung didistribusikan seperti yang kemarin. Vaksin Sinovac tahap pertama yang sudah didistribusikan ke 3 kabupaten kota yang di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan dengan jumlah 20.000 dosis. Pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Riau akan dilaksanakan mulai 14 Januari dengan prioritas tenaga kesehatan, sejumlah tokoh masyarakat untuk mengedukasi dan memotivasi masyarakat. Jangan kemana-mana pemirsa, saluran 8 malam akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Selanjutnya pemirsa, pada 14 Januari 2021 selayaknya tercatat sebagai momentum sejarah kesehatan di tanah air. Pasalnya, pada 14 Januari sejumlah daerah melaksanakan penyuntikan vaksin Sinovac sebagai langkah mengatasi pandemi COVID-19. Dari evaluasi masih asli apa deh? 10.609 vaksin Sinovac tiba di Puskesmas Lewayan, Solo dengan menggunakan mobil khusus berpendingin.
3 kardus vaksin yang diterima langsung oleh Wali Kota Solo, FX Hadi Rutyatmo, merupakan pengiriman tahap pertama. Vaksinasi akan segera dilakukan pada Kamis 14 Januari dengan prioritas tenaga medis yang ada di Kota Solo. Selain tenaga medis, vaksinasi di tahap pertama ini juga akan diberikan kepada 11 orang terpilih yang merupakan pejabat dan tokoh daerah. Vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahap pertama dilakukan di 3 daerah mulai 14 Januari 2021. Daerah yang telah menerima distribusi vaksin adalah Kota Banjarmasin dengan 13.480 vaksin, Banjarbaru 3.920 vaksin, dan Kabupaten Banjar 6.800 vaksin. Prioritas vaksin diberikan kepada tenaga kesehatan yang akan mendapatkan 2 kali vaksin. Guna meyakinkan dan memotivasi masyarakat akan keamanan vaksin, sejumlah pejabat dan tokoh daerah turut divaksin di tahap pertama. Salah satunya adalah Gubernur Kalimantan Selatan yang direncanakan menerima vaksin di Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Lalu pemirsa, tim tindak COVID-19 Kota Solo, Jawa Tengah membubarkan kerumunan di salah satu rumah makan. Kerumunan di salah satu rumah makan di Solo melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sebuah rumah makan di Manahan, Solo, Jawa Tengah didatangi oleh tim tindak COVID-19. Sebab, berdasarkan laporan masyarakat, rumah makan dipenuhi pembeli. Padahal, di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, rumah makan diminta untuk membatasi jumlah pengunjung. Saat kedatangan tim tindak COVID-19, pengelola bersikap kooperatif, namun sejumlah tempat duduk ditata dan ditempati saling berdekatan. Pengunjung diminta untuk saling menjaga jarak agar tidak muncul klaster baru penularan COVID-19. Sementara memang kami temukan ya kerumunan karena masih tempat duduk yang sesuai dengan edaran wali kota. Arahan wali kota itu kan jaraknya harus 1,5 meter. Satu dingklik cukup 1 orang, ternyata masih dipakai 2 orang. Nah, kalau dengan jarak sebelahnya dingkliknya dekat ya sama juga jaraknya hanya 50 cm. Makanya kami tindakannya menegur, menghimbau supaya diperbaiki dan rencana ini sekali kami meninggalkan tempat ini rencana mau dibenahi sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi cukup 1 tempat duduk atau dingklik itu cukup 1 orang. Demikian. Ya. Pihak rumah makan mengaku sudah berusaha untuk melaksanakan protokol kesehatan. Namun diakui masih banyak kelemahan, terutama dalam menertibkan pengunjung. Tim tindak COVID-19 akan terus berpatroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan, sekaligus sosialisasi pembatasan kegiatan hingga tanggal 25 Januari nanti. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Ketua KPU Arief Budiman dari jabatannya pada Rabu kemarin. Pencopotan Arief diambil berdasarkan putusan DKPP dalam sidang pembacaan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Arief Budiman. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan untuk memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Arief Budiman, dari jabatannya. Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Muhammad dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 123 PKE DKPP 10 tahun 2020 yang digelar secara daring Rabu 13 Januari. Putusan ini berisi sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU RI kepada teradu, Arief Budiman. Kemudian DKPP juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut, serta meminta Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan. Memutuskan
1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Teradu Arif Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Sebelumnya DKPP sempat memutus pemecatan Evi dari jabatan karena diduga melanggar kode etik ihwal suara di pemilihan legislatif 2019. Putusan tersebut kemudian diterbitkan Presiden Joko Widodo, namun surat itu kembali digugat dan dibawa Evi ke PT UN Jakarta. Perkara ini muncul karena Komisioner KPU Arif Budiman tampak mendampingi Evi dalam gugatan tersebut dan menilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Perkara ini juga mempersoalkan surat KPU RI terkait pengaktifan kembali Evi Novida Ginting Maning sebagai Komisioner KPU RI oleh Komisioner KPU Arif Budiman. Selanjutnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi di Gedung Pancasila Jakarta pada Rabu 13 Januari 2021. Dalam kunjungannya terdapat 2 kesepakatan kerjasama antara 2 negara, yakni peningkatan kegiatan bersama Kementerian Luar Negeri kedua negara serta studi banding Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur. The signing ceremony will now commence, witnessed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the State Councilor. Menlu RI Retno Marsudi menerima kedatangan Menlu Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi di Gedung Pancasila Jakarta Rabu 13 Januari 2021. Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan Menlu yang Wang Yi ke beberapa negara di ASEAN. Dalam kunjungan tersebut terjadi 2 kesepakatan kerjasama antara 2 negara, yakni peningkatan kegiatan bersama Kemenlu antar 2 negara, serta studi bendungan Lambakan di Kalimantan Timur. Selain itu, kerjasama kesehatan ekonomi dan stabilitas kawasan menjadi topik utama, sebab tahun 2021 pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan kedua negara. Pembahasan ini lanjutan dari langkah kedua negara yang sejak awal pandemi COVID-19 telah bekerja sama di bidang penyediaan alat diagnostik, terapatik, dan vaksin. Kedepan saya menyampaikan kepada State Councilor Wang Yi rencana Indonesia untuk membangun ketahanan kesehatan nasional antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan. Indonesia bermaksud menjalin kerjasama dengan RRT dan negara lain terkait rencana ini. Lebih lanjut, Retno juga menyampaikan kerjasama ekonomi dalam upaya meningkatkan perdagangan yang lebih meningkat dan seimbang. Salah satunya tentang naiknya ekspor Indonesia ke Tiongkok pada 2020 yang mencapai lebih dari 10% di tengah guncangan ekonomi akibat pandemi. Thank you. The signing ceremony is now concluded. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota?
Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Ya pemirsa, saluran 8 malam selanjutnya, seorang warga Kabupaten Magetan sukses membudidayakan burung perkutut dengan memanfaatkan halaman rumahnya. Dari hobi yang digelutinya sejak 2 tahun terakhir ini, ia berhasil membantu perekonomian keluarganya. Memiliki banyak waktu di rumah akibat pandemi membuat Rudi Purnomo memiliki kesempatan untuk menggeluti kegemarannya, yaitu budidaya unggas atau burung. Pria berusia 42 tahun ini adalah warga desa Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Awalnya penangkaran unggas yang dilakoninya adalah budidaya burung kenari. Namun biaya yang dikeluarkan dan harga jual yang tak seimbang membuat Rudi Purnomo beralih membudidayakan burung perkutut yang dimulainya 2 tahun lalu. Menurutnya harga perkutut lebih stabil, perawatannya juga lebih mudah. Pakan perkutut juga mudah didapat dengan harganya relatif murah. Bermodal sepasang burung perkutut, kini usaha yang dilakoni Rudi semakin berkembang. Ia bercerita proses penangkaran perkutut terhitung cepat, biasanya seminggu setelah kawin, perkutut betina mulai bertelur. Pengeraman butuh waktu kurang lebih 14 hari hingga menetas. Untuk harga perkutut, umur 4 bulan dibanderol seharga Rp200.000. Sedangkan umur di atas 4 bulan, Rudi menetapkan harga kisaran Rp500.000 hingga Rp600.000 per ekornya. Pertama kan kenari, harganya anjlok. punya satu duduk butut saya ternak kok laku ya, terus nih nggak ada cuma butuh telaten. Kalau pakan itu ya irit mas, kalau butut ya 11.000 tuh untuk 1 bulan 1 butut. Ya di samping hobi kan pemeliharaannya lebih mudah dan ada nilai sakralnya lah, istilah orang Jawa. Harganya ya terjangkau, ya cuman dari harga 200 sampai 250 lah kalau bakalan gini mas. Tak perlu banyak berpromosi, perkutut yang dibudidayakan Rudi bisa menarik minat pembeli. Menurut Rudi, tak banyak kendala dalam budidaya perkutut, namun di musim hujan, terkadang pengeraman telur bisa gagal. Dari kegemaran yang dilakukan oleh Rudi Purnomo ini, terlihat bahwa budidaya burung perkutut ternyata bisa membantu ekonomi keluarga. Terlebih, di masa pandemi COVID-19, banyak orang yang mencari kegiatan dan berusaha di rumah saja. Ya, selanjutnya pemirsa, General Motors meluncurkan Cadillac terbang futuristik. Kendaraan listrik swakemudi yang membawa penumpang jalan di atas dan di udara. Berikut tayangannya. Apakah ini seekor burung? Apakah itu pesawat? Bukan, itu adalah Cadillac terbang General Motors yang telah meluncurkan kendaraan listrik tanpa pengemudi. Drone penumpang tunggal ini lepas landas dan mendarat secara vertikal, serta dapat berjalan di atas jalanan dengan kecepatan hingga 55 mil per jam. Lalu pemirsa, populasi satwa dilindungi macan tutul di wilayah hutan Taman Nasional Meru Betiri menunjukkan terus mengalami peningkatan.
Hal ini berdasarkan hasil analisa video kamera trap yang terpasang di 103 titik dan diperkirakan populasi macan tutul di tahun 2020 hingga awal 2021 berjumlah 15 ekor macan tutul. Sepanjang tahun 2020 hingga awal 2021 terdapat 15 ekor macan tutul berhasil terdeteksi oleh kamera video trap yang terpasang di 103 titik di 52 stasiun kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri di wilayah Jember, Jawa Timur. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019, di mana jumlah macan tutul yang terdeteksi hanya 12 ekor. Kamera video trap yang dipasang oleh petugas pengamat satwa dari Balayan Taman Nasional Meru Betiri juga menangkap keberadaan macan kumbang yang berwarna hitam dan jarang dijumpai. Perkembangbiakan satwa di Taman Nasional Meru Betiri ini yang mengalami peningkatan populasi tak lepas dari pemeliharaan kawasan hutan yang terkontrol, sehingga satwa di dalamnya betah dan berpopulasi secara alami. Selain macan tutul, juga ditemukan peningkatan dalam jumlah satwa mangsanya seperti landak, terenggiling, rusa, dan kijang. Nah, ini menunjukkan bahwa tren populasinya selalu ada penambahan individu, bahkan yang penambahan individu baru pun itu menunjukkan satwa macan tutul yang anak dan dewasa. Nah, itulah kenapa kami memastikan bahwa setiap tahun itu ada penambahan jumlah populasi macan tutul di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Ya. Nah, selain juga macan tutul yang kami lakukan inventarisasi, juga satwa mangsanya atau prey itu menjadi penting karena itu akan menentukan tingkat pertumbuhan ke depan. Kami juga harus memastikan bahwa satwa mangsanya itu ada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dan syukur alhamdulillah ketika kami melakukan pendataan atau inventarisasi satwa macan tutul itu terekam juga satwa-satwa mangsanya. Kami ingin menjelaskan tadi bahwa kami melakukan pemasangan. Tahun 2021 ini Balai Taman Nasional Meru Betiri akan menambah kamera trap di beberapa titik lainnya guna memantau perkembangan satwa, khususnya satwa langka dan dilindungi di kawasan yang belum tersentuh atau terlihat kamera trap yang sudah ada. Atau rapresia dan seterusnya. Selanjutnya pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Sumatera Barat mulai menanam bibit pohon buah sebagai pendamping tanaman bunga di taman kota dan ruang terbuka. Penanaman bibit pohon buah ini dianggap lebih memiliki nilai ekonomis bagi warga karena dapat menikmati hasil dari tanaman buah. Padang, ibu kota Provinsi Sumbar, merupakan kota terbesar di tepi barat Sumatera yang membutuhkan penghijauan agar terlihat lebih asri dan rindang. Ruas-ruas jalan utama di kota Padang serta taman-taman yang hadir di sudut-sudut kota akan bertambah nilainya jika ditanami pohon buah-buahan. Di awal tahun 2021 ini, sebanyak 1.800 bibit pohon buah telah disiapkan untuk ditanam secara bertahap di 19 taman kota yang tersebar di seluruh kota Padang. Penanaman pohon buah ini merupakan yang pertama di Kota Padang dengan tujuan ekologi dan bernilai ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mei Rizon, mengatakan, tahap awal penanaman bibit pohon buah akan dilakukan di sekitar perkantoran Balai Kota Ayapaca. Sedangkan jenis pohon buah yang ditanam sangat beragam, termasuk mangga, sirsak, dan matoa. Kita ada 1.800 pohon. Itu terdiri atas mangga, sirsak, alpokat, matoa, jengkol, pete, kelapa Thailand, jambu bol, jambu air yang akan kita tempatkan pada 19 titik taman yang ada di Kota Padang. Untuk bibit pohon buah yang akan ditanam merupakan bantuan dari Balai Pembibitan Agam Kuantan, Solok, dan Bukit Tinggi. Mei Rizon berharap masyarakat mau menjaga dan merawat pohon yang ditanam agar buahnya dapat dinikmati bersama. Ya, berita dari Sumatera Barat tadi mengakhiri saluran 8 malam hari ini. Saya Dinda Zanasirul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.